Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberlancarkan segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada informasi terbaru, regulasi paruh waktu sudah keluar Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada sebuah regulasi apa yang kita tunggu-tunggu tentunya Bapak Ibu ya. Tentunya untuk teman-teman R2 dan R3 pasti menunggu-nunggu hal ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, nah, ini resmi ya Bapak Ibu ya, baru dikeluarkan sekitar 3 jam yang lalu Bapak Ibu ya. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada surat keputusan ya Bapak Ibu ya, ada keputusan dari Menpan RB terkait dengan regulasi paruh waktu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan regulasi paruh waktu. Ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan paruh waktu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan tentunya ada 29 diktum ya yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini memutuskan yang pertama itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya kan? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, sebentar. Nah, tentunya yang kedua, diktum kedua ini adalah pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN, kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat tentunya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan tentang pengadaan PPPK paruh waktu, ya kan? Pengadaan PPPK paruh waktu di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini dilaksanakan, ya kan? Dilaksanakan untuk mengisi, ya kan? Ini untuk mengisi kebutuhan pada jabatan berikut. Nah, ini ada beberapa jabatan yang tentunya ada ya P3K paruh waktunya. Itu yang pertama adalah guru dan tenaga kependidikan. Ini sebelumnya kan ada isu nggak ada, ternyata ada ya guru tenaga pendidikan. Kemudian ada tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, dan pengelola layanan operasional, terakhir penata layanan operasional. Ini sudah ada semua, jadi ini sudah diatur, pasti ada di P3K paruh waktu. Jadi untuk teman-teman yang notabene dari instansi ini, tenang saja Bapak Ibu ya. Jadi R2, R3 tenang saja, itu ada. Kebijakan paruh waktu itu masih ada. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan untuk yang keempat. Nah, ini untuk yang keempat Bapak Ibu ya. Pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Tentunya yang diktum kelima, pengadaan PPK paruh waktu dilaksanakan pada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, ya kan? Kemudian atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak mengisi lowongan kebutuhan. Atau di sini dalam hal ini notabene tidak dapat formasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini katakanlah teman-teman R2 dan R3 ya Bapak Ibu ya. Artinya kehabisan formasi. Ini berarti akan masuk juga ya Bapak Ibu ya di P3K paruh waktu. Kemudian diktum ke-6, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan diktum ke-6 ya Bapak Ibu ya. Diktum ke-6 di sini tentang status kepegawaian ya Bapak Ibu ya. Tentang status kepegawaian paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan NIPPK juga sebagai identitas pegawai ASN. Yang ketujuh, pengadaan PPK paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu ya. Tentunya yang pertama itu adalah pejabat pembina kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan PPPK nih, ya kan. Kemudian
Rincian itu akan diusulkan seluruhnya untuk oleh BPK. Kemudian tahapan berikutnya adalah Menpan RB itu menetapkan. Kemudian rincian kebutuhan BPK paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Nah, BPPK mengusulkan nomor induk BPPK itu paling lama 7 hari kerja setelah mendapat penetapan rincian kebutuhan BPK paruh waktu. Dan kemudian Kepala BKN menetapkan NIPPPK ya sebagai identitas pegawai ASN. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk diktum ke-8 di sini dalam hal pegawai non-ASN diusulkan BPK paruh waktu, tetapi di kemudian hari ada mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri, meninggal dunia, BPK membatalkan proses pengangkatannya. Diktum ke-9, BPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat BPK paruh waktu. Oke, ke-10 di sini pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Nah, yang ke-11 di sini BPK paruh waktu telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7. Ke-12, perjanjian kerja ini paling sedikit memuat ada nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kinerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian, hak dan kewajiban, dan sanksi tentunya. Kemudian yang ke-13, masa perjanjian BPK paruh waktu ditetapkan 1 tahun yang ditentukan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK. Nah, jadi ini tahun pertama itu 1 tahun perjanjian kerja ya. Kemudian yang ke-14, BPK menetapkan jangka waktu berjangka dan jam kerja paruh waktu sesuai dengan kesediaan anggaran. Ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja. Ke-16 di sini BPK paruh waktu melakukan perencanaan kinerja di SKP sama ya Pak Ibu ya. Dengan penuh waktu sama. Ke-17 di sini evaluasi kinerja triwulan dan tahunan juga sama dengan penuh waktu. Nah, ini ke-19 juga sama sih, upah paling sedikit sesuai dengan besarnya diterima pada saat jadi pegawai non ASN. Upah minimum Bu ya. Ini tergantung daerah masing-masing ya. Sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai. Kemudian ke-21, BPK paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini kewajibannya BPK paruh waktu setia, menanti ketentuan, ya intinya sama ya, menjaga kode etik ASN juga. Untuk ke-23, ketentuan terkait dengan disiplin B3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Nah, ini pemberhentian paruh waktu diangkat BPPK, ya kan? Jadi ini hanya bersifat sementara ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau diangkat BPPK ya otomatis ya kan, meninggal dunia dan lain sebagainya ini. Diktum ke-25, dalam hal BPK paruh waktu menunjukkan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Diktum ke-26 di sini dalam hal perubahan organisasi BPK paruh waktu dan kompetensinya masih dibutuhkan. Nah, ke-27, BPK paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024 saja. Jadi nanti 2025 kita belum tahu paruh waktu masih ada atau enggak. BPPK dapat mengusulkan pengangkatan BPK paruh waktu menjadi PPPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran. Nah, diktum ke-28 di sini BPK mengusulkan, kemudian ada rincian dan lain sebagainya. Ini yang ke-30, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, 13 Januari 2025 kemarin sudah ditangani langsung oleh Ibu Menteri Menpan RB Ibu Rini Widiantini. Seperti itu. Nah, ini sudah yang kita tunggu-tunggu ya, jadi tenang saja untuk R2, R3 tetap ya kita paruh waktu. Bahkan untuk guru juga ada ternyata. Seperti itu dulu informasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.